Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Senang rasanya bisa kembali hadir dan berjumpa melalui renungan pada hari ini. Saudara, apakah kamu sedang berada di tengah masalah yang terasa seperti tak ada jalan keluar? Di renungan hari ini, kita akan merenungkan di kitab Ibrani pasal 12 ayat 7-11 dan melihat bagaimana Tuhan membentuk kita lewat penderitaan. Namun, sebelum kita memulai renungan pada hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas berkat dan anugerah yang Engkau berikan bagi kami. Hari ini kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang penuh pertanyaan dan pergumulan. Kami tahu bahwa setiap ganjaran dan penderitaan yang Engkau izinkan bukan tanpa adanya maksud. Tolong kami ya Tuhan, untuk memahami kasih-Mu yang bekerja di balik setiap proses hidup kami. Bukalah hati kami untuk merenungkan firman-Mu hari ini, dan ajar kami untuk melihat keindahan di balik setiap duri kehidupan. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang baik, yang membentuk kami melewati setiap musim, termasuk musim yang sulit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita baca dan renungkan kitab Ibrani pasal 12 ayat 7-11. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi, jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusan-Nya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Saudara, kadang kita ingin Tuhan menjauhkan penderitaan dari hidup kita. Kita berdoa agar masa cepat selesai, penyakit disembuhkan, atau hubungan dipulihkan. Namun, bagaimana jika justru dalam penderitaan itulah Tuhan sedang bekerja di dalam hidup kita? Bayangkan seperti seorang petani yang mencangkul tanah yang keras. Ia tidak sedang menghancurkan, tetapi sedang menyiapkan tanah itu agar bisa ditanami dan menghasilkan buah. Begitu juga Tuhan. Penderitaan bukan tanda Tuhan menjauh, tetapi tanda Tuhan sedang mendekat, sedang membentuk, dan sedang mengasihi Anda. Saudara, ada satu jenis semak dari Eropa bernama gorse. Ia tumbuh liar, penuh duri tajam, keras dan menusuk. Tapi tahukah kamu, di musim semi, tepat dari antara duri-duri itu, mekarlah bunga-bunga emas yang harum dan indah. Keindahan itu muncul justru di tengah duri. Begitu pula kita. Tuhan tidak menyingkirkan semua duri, tetapi Ia membuat keindahannya mekar di sana, di tengah rasa sakit, tekanan hidup, dan air mata. Ada karakter Tuhan yang membentuk, ada kasih yang semakin dalam, dan ada buah kebenaran yang muncul. Sama seperti banjir besar yang melanda Jakarta pada bulan Maret 2025 lalu. Puluhan ribu orang mengungsi. Banyak yang kehilangan rumah, harta, bahkan anggota keluarga. Namun, apa yang kita bisa lihat di tengah krisis itu?
kita bisa melihat banyak tangan-tangan yang membantu. Gereja yang membuka pintu menjadi tempat pengungsian. Dari tengah penderitaan yang ada, muncul kasih, iman, dan harapan baru. Firman Tuhan dalam Ibrani pasal 12 ayat 7 berkata, "Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak." Artinya, penderitaan yang kamu alami bukanlah tanpa tujuan. Tuhan sedang melatih Anda, sedang memurnikan Anda, dan sedang menumbuhkan sesuatu yang kekal. Mungkin kamu sedang bertanya, mengapa aku harus melalui hal ini? Tetapi pertanyaan yang lebih penting adalah, Tuhan, apa yang ingin Engkau bentuk dari ini semua? Saudara, belajarlah taat di tengah tekanan. Terima proses dengan percaya bahwa kasih Tuhan tidak pernah gagal. Dan percayalah, bunga emas akan mekar bahkan di antara duri. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita akhiri renungan hari ini dengan doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Kami belajar bahwa tangan yang mendisiplinkan adalah tangan yang mengasihi. Sama seperti bunga yang mekar di tengah duri, kami percaya Engkau sedang menumbuhkan buah kebenaran di dalam hidup kami melalui penderitaan. Tuhan, tolong kami untuk tidak menyerah, untuk tetap setia di tengah proses, dan untuk terus percaya bahwa ada damai dan kekudusan yang Engkau sediakan di akhir setiap ganjaran. Kuatkan iman kami ya Tuhan, dan pakailah hidup kami menjadi kesaksian kasih-Mu di tengah dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan renungan harian lainnya. Dan bagikan juga ke teman atau keluarga yang sedang bergumul. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan memberkati.